Pastor James Callahan selalu percaya bahwa dia tahu persis apa yang menantinya setelah kematian. Dia mendedikasikan puluhan tahunnya dengan setia kepada gereja Katolik, yakin bahwa pada saat-saat terakhir jiwanya akan disambut ke dalam pelukan Tuhan. Tapi ketika kematian akhirnya datang, semua yang dia pikir dia tahu hancur di depan matanya. Ketika dia menyeberang ke sisi lain, dia ditelan oleh kenyataan yang menakutkan. Di sana Yesus menampakkan diri dan mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan, sebuah wahyu yang akan menggoncangkan segala sesuatu yang telah dengan gigih dibela oleh Yakobus di dalam gereja yang telah ia layani dengan sepenuh hati. Namun sebelum memberitahu Anda apa yang dia temukan, penting untuk memahami dari mana cerita ini dimulai. James lahir dan besar di sebuah kota kecil di Georgia, Amerika Serikat. Sejak usia muda, saya merasakan hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Seolah-olah keberadaannya membawa tujuan khusus, meski dia tidak bisa menyebutkan namanya. Pada usia 18 tahun, dia tidak ragu lagi. Dia masuk seminari dengan hati yang tenang. Baginya, itu adalah langkah wajar berikutnya. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam studi, doa, dan persiapan untuk melayani Tuhan dan manusia. Pada usia 25 tahun, ia ditahbiskan menjadi imam. Itu adalah salah satu hari paling bahagia dalam hidupnya. Pada saat itu, dia merasa akhirnya menemukan tempatnya di dunia. Pekerjaan pertamanya sebagai pendeta adalah di Savannah, kota kuno yang penuh sejarah, jalanan batu, dan pepohonan yang tertutup lumut. Ia terpesona oleh misteri sunyi tempat itu, membayangkan kisah-kisah yang tersembunyi di setiap sudut. Rutinitasnya intens, namun ia menyukainya. Misa pagi, mengunjungi orang sakit, pengakuan dosa, khotbah, pelajaran Alkitab di malam hari, merencanakan kegiatan gereja. Semua ini membuatnya merasa berguna, seolah-olah ia benar-benar membawa perubahan dalam kehidupan banyak orang. Kadang-kadang seseorang mendekatinya setelah misa untuk mengucapkan terima kasih atas kata-kata yang menyentuh hatinya, atau atas nasihat yang membawa kedamaian. Pada saat-saat ini James merasa bahwa dia sebenarnya sedang memenuhi misi yang telah Tuhan berikan ke tangannya. Tentu saja, ada juga hari-hari yang sulit. Saat-saat keraguan, ketika dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar membantu orang untuk lebih dekat dengan Tuhan. Namun secara keseluruhan, dia merasa damai. Ia yakin ia memahami apa itu iman, makna hidup, dan bahkan misteri kematian. Dia berkhotbah selama bertahun-tahun tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, dan dia pikir dia sudah siap. Tapi sebenarnya, dia salah besar. Saat itu hari Rabu yang hujan, yang mengundang introspeksi. James baru saja merayakan misa tengah hari, dan di sanalah segalanya mulai berubah. Di sore yang mendung itu, aku hanya ingin menjenguk beberapa pasien di rumah sakit. Saya berada di dalam mobil, sedikit teralihkan, memikirkan tentang khotbah hari Minggu. Ayat Alkitab manakah yang paling menyentuh hati orang-orang saat itu? Keraguan seperti ini adalah hal yang lumrah, namun tidak pernah terlintas dalam benak saya bahwa perjalanan biasa ini akan menjadi titik balik dalam hidup saya. Hanya dalam beberapa menit, semua yang saya pikir saya ketahui tentang iman, tentang kehidupan, dan bahkan tentang kematian akan hancur. Itulah hidup, bukan? Kita tidak pernah tahu apa yang mengintai di tikungan berikutnya. Dia berkendara menyusuri jalan utama Savannah yang ditumbuhi pohon ek kuno yang cabang-cabangnya dipenuhi lumut Spanyol, seolah membisikkan rahasia masa lalu. Hujan turun dengan tipis namun terus-menerus, mengotori kaca mobil bagaikan tirai kaca yang keruh. Saya segera melihat jam, 1:47 siang. Sungguh mengherankan bagaimana detail kecil ini terekam dalam memori ketika segalanya berubah. Saya tidak lari, saya selalu berhati-hati di belakang kemudi. Namun, saat saya berbelok perlahan, sebuah mobil muncul entah dari mana di sisi jalan yang salah, langsung menuju ke arah saya. Yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan murni. Sekejap aku sudah tenang, tenggelam dalam pikiranku tentang khotbah itu. Detik berikutnya, saya terlempar ke tengah tabrakan brutal. Suara logam yang terpelintir, pecahan kaca, hantaman itu menghempaskanku ke depan, lalu menarikku dengan kasar ke jok yang tertahan oleh airbag. Semuanya terjadi begitu cepat, namun setiap sensasi meledak dalam diriku pada saat yang bersamaan. Lampu padam, dan kemudian datanglah rasa sakit. Rasa sakit yang tajam dan tak tertahankan, seolah menyebar ke seluruh tubuhku. Saya mencoba untuk bergerak. Tidak ada apa-apa. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Udara terasa berat, kental dengan bau bensin dan karet terbakar yang menyengat. Itu membuatku sakit. Sedikit demi sedikit, penglihatan itu kembali. Saat itulah saya sadar, saya terjebak di dalam tumpukan besi yang bengkok. Mobil itu bahkan tidak terlihat seperti mobil lagi. Kaca depan yang retak membiarkan hujan turun perlahan, seolah langit menangisiku. Roda kemudi menekan dadaku dengan kuat, dan setiap tarikan napas terasa seperti pertarungan. Aku mencoba lagi untuk bergerak, meminta bantuan, tapi tubuhku tidak mau menurut, dan kepanikan mengambil alih. Apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Pikirku. Ironis, bukan? Saya, yang sudah berkali-kali berbicara tentang kematian di mimbar gereja, kini berada di sana, menghadapinya dari dekat, tanpa ada tempat untuk lari. Dalam keheningan yang berat inilah, di kejauhan aku mendengar suara sirene. Pasti ada yang meminta bantuan, aku yakin itu. Saya mencoba untuk tetap terjaga,
namun rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Kelopak mata terasa berat, badan seolah tak mampu menahan apapun lagi. Lalu sesuatu yang benar-benar di luar kebiasaan terjadi. Rasa sakitnya tidak kunjung hilang, tapi mulai terasa jauh, seolah-olah bukan milikku lagi. Dan pada saat itulah saya mengalami momen yang paling menakjubkan dan menakutkan sepanjang keberadaan saya. Tiba-tiba, aku tidak lagi berada di dalam tubuhku. Saya tahu kedengarannya seperti apa, tapi itulah yang sebenarnya terjadi. Aku melihat diriku berada di luar tumpukan besi itu, melayang di atas reruntuhan, memandangi apa yang tersisa dari diriku. Di sana, tak bergerak di kursi mobil. Perasaan yang tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Saya tidak merasa berat, tidak ada rasa sakit lagi. Sepertinya aku hanya kesadaran, kehadiran yang hidup dan jernih, bebas dari fisik. Segala sesuatu di sekitarku tampak lebih tajam, lebih intens. Saya melihat dengan sangat jelas. Mobil berhenti. Orang berlari ke arah saya, tetesan air hujan perlahan turun dari langit. Setiap detail terasa lebih nyata dari apapun yang pernah saya alami. Saya mencoba berteriak, memanggil seseorang, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Tidak ada yang melihat saya. Saya ada di sana. Tetapi pada saat yang sama, saya tidak ada di sana. Tepat pada saat itulah aku mengerti. Aku sedang sekarat. Atau mungkin, dia sudah mati. Dan hal yang paling menakutkan adalah tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat saya menyaksikan lokasi kecelakaan di bawah, saya merasakan suatu kekuatan menarik saya. Pada awalnya, itu adalah panggilan yang lembut dan hampir tidak terlihat. Namun sedikit demi sedikit intensitasnya bertambah, hingga membuatku tersingkir. Semuanya mulai berputar, bercampur. Warna-warnanya menjadi pusaran yang cerah, membentuk terowongan cahaya. Kisah-kisah yang kita dengar tentang pengalaman mendekati kematian, yang dulu saya anggap berlebihan atau hanya isapan jempol belaka, kini terbentang di hadapan saya. Saya hidup satu. Terowongan itu sepertinya tidak ada habisnya. Saya tidak tahu apakah detik atau jam telah berlalu. Waktu di sana tidak lagi masuk akal. Saat saya dituntun menyusuri koridor cahaya itu, saya mulai mendengar suara-suara. Mulanya seperti bisikan, lalu lebih jelas. Aku mengenali beberapa orang tuaku, teman masa kecilku, orang-orang yang sudah pergi. Namun alih-alih melihat kehidupan berlalu di depan mata saya, seperti yang digambarkan banyak orang, saya malah mendengarnya, seperti gema di lubuk jiwa saya. Di tengah perjalanan nyata itu, pikiranku beralih pada keyakinan. Saya adalah seorang pendeta. Saya menghabiskan hidup saya berbicara tentang kekekalan, tentang surga dan neraka. Namun tidak ada, sama sekali tidak ada, yang saya pelajari atau khotbahkan yang mempersiapkan saya menghadapi apa yang saya alami. Itu adalah sesuatu yang sangat berbeda, begitu nyata. Dan pada saat yang sama sangat melampaui pemahaman apapun yang pernah saya miliki. Semakin dalam, saya masuk ke dalam terowongan itu, semakin kuat kedamaian yang menyelimuti saya. Ketakutan, keraguan, keputusasaan, semua itu perlahan sirna. Dan sebaliknya, muncul perasaan aneh dan indah, kembali ke rumah setelah perjalanan panjang dan melelahkan. Selama penyeberangan itu, aku berpikir dalam hati, ini dia, aku akan ke surga. Akhirnya aku akan bertemu muka dengan Tuhan. Namun tiba-tiba sesuatu berubah. Cahaya di ujung terowongan, yang saya bayangkan terang, putih dan ramah, mulai memudar. Itu menjadi kabur, jauh. Kedamaian yang melingkupiku digantikan oleh kegelisahan yang semakin besar, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Dan kemudian, tanpa peringatan, cahaya itu menghilang sepenuhnya. Saya dilemparkan ke dalam kegelapan yang belum pernah saya lihat. Tapi itu bukan kegelapan biasa, rasanya hidup. Ia menyelimutiku, meremasku, seolah ingin menelanku. Ketakutan itu kembali muncul dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi sekarang, ketakutannya bukan lagi akan kematian, melainkan ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Saya mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara. Saya ingin pindah, tetapi saya tidak punya tubuh lagi. Seolah-olah saya hanyalah sebuah pikiran yang hilang dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Di sanalah saya mengerti, ini bukanlah surga, tidak sejauh ini. Apa yang akan saya alami sepenuhnya di luar, apa yang telah saya pelajari atau ajarkan sebagai seorang pendeta. Sedikit demi sedikit, jika saya masih bisa menyebut apa yang biasa saya lihat sebagai mata, persepsi saya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan. Dan apa yang kulihat, ya, itu lebih buruk dari apapun yang bisa kubayangkan. Ini bukanlah gambaran tradisional neraka dalam lukisan kuno, dengan setan merah dan kuali mendidih. Itu adalah sesuatu yang lain. Dan, dalam beberapa hal, bahkan lebih mengganggu. Warnanya, misalnya, aneh. Saya tidak begitu tahu bagaimana menjelaskannya. Segalanya tampak memudar, tetapi pada saat yang sama, sangat jelas. Seolah-olah seseorang telah mencampurkan semua warna pelangi dan menumpahkan seember cat abu-abu di atasnya. Dan yang paling aneh, warna-warna ini tampak bergerak, seolah-olah hidup. Tanah, jika saya bisa menyebutnya begitu, berdenyut. Itu tidak tegas seperti yang kita tahu. Itu memiliki tekstur perasaan. Rasanya seperti melangkah ke dalam ketakutan, kemarahan, dan keputusasaan. Aku bisa merasakan emosi-emosi ini keluar dari bawah, naik ke dalam diriku, bahkan tanpa tubuh apapun. Setiap langkah atau apapun yang saya lakukan dalam bentuk tak berbentuk itu
sepertinya melintasi medan yang terbuat dari penderitaan. Rasanya seperti berjalan melewati rasa sakitmu sendiri. Kenangan menyakitkan muncul kembali satu persatu, disertai rasa panas yang tak tertahankan. Tapi itu bukan panas api seperti yang kita tahu. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, datang dari dalam. Seolah-olah setiap bagian dari diriku terbakar dari dalam. Itu adalah panasnya rasa malu, penyesalan, rasa bersalah. Panas yang sepertinya tidak membakar kulit, tapi jiwa. Udaranya, kalau bisa disebut demikian, kental, berat, menyesakkan, bernafas hampir mustahil. Seolah-olah semua yang ada di sana ingin menelanmu, memakanmu hingga harapan terakhir. Baunya juga tidak seperti yang Anda harapkan. Itu bukan belerang, bukan asap, itu lebih buruk. Ada aroma kenangan yang tak pernah sembuh, aroma peluang yang hilang, kata-kata yang tak pernah terucap. Tapi yang terburuk dari semuanya adalah suaranya. Ya, ada teriakan, banyak. Tapi itu bukan hanya jeritan kesakitan fisik. Itu adalah ratapan yang mendalam, tangisan jiwa yang hancur karena kesalahan mereka sendiri. Bisikan penyesalan yang tak kunjung menemukan kedamaian, gaung ingkar janji. Dan yang paling menakutkan, di tengah semua itu sesekali terdengar tawa. Tapi itu bukan tawa bahagia. Suara-suara itu hampa, suara kegilaan, keputusasaan mutlak. Mengambang di sana, saya mulai melihat orang lain, atau lebih tepatnya, jiwa lain. Beberapa berkeliaran seperti zombie tanpa tujuan. Yang lainnya berlutut, menangis tak terkendali. Ada orang-orang yang berteriak ke dalam kehampaan, memohon kesempatan baru, memohon pengampunan. Dan kemudian di tengah-tengah adegan kesakitan itu, tibalah momen yang paling mengesankan. Saya mulai mengenali wajah-wajah orang yang saya kenal dalam hidup. Orang-orang yang saya yakini adalah contoh kebajikan. Apa yang mereka lakukan di sana. Dan saat itulah aku melihat seseorang yang tak pernah kubayangkan akan kutemukan di tempat itu. Di tengah kekacauan itu, saya langsung mengenali Monsignor Whitmore, mentor saya. Orang yang paling saya kagumi di seminari. Bagi saya, dia selalu menjadi potret kekudusan dan dedikasi. Melihatnya di sana, di neraka, merupakan kejutan yang lebih besar daripada kecelakaan itu sendiri. Dan dia melihatku, mata yang tadinya dipenuhi kebijaksanaan dan kasih sayang kini kosong. Dia menoleh padaku dan berteriak, "James, ini belum terlambat bagimu, kamu masih bisa berubah." Itu mengguncang saya. Ubah apa? Apa kesalahanku? Dan kemudian dia melanjutkan, suaranya berat karena rasa sakit dan penyesalan. "Semua pengabdianku hanyalah kedok. Hatiku penuh dengan kesombongan, keserakahan, dan kemunafikan. Aku tidak pernah benar-benar mencari Tuhan. Itu semua hanyalah penampilan." Kata-katanya membuatku seperti sebuah pukulan. Pria yang saya pikir adalah teladan iman terbesar, mengakui bahwa semuanya bohong. Saya tidak ingin mempercayainya. Ini tidak mungkin nyata. Namun ketika saya melihat sekeliling, melihat begitu banyak jiwa menderita, sesuatu dalam diri saya mulai memahami. Tempat itu bukanlah hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan. Itu adalah akibat langsung dari pilihan masing-masing orang. Sebuah cerminan dari apa yang kami kembangkan secara rahasia. Dan ketika saya masih mencoba untuk menyerap semua itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya yang kuat dan intens mulai muncul, menembus kegelapan yang menyesakkan seperti pisau. Dan sesaat, harapan bersinar di tengah keputusasaan. Cahaya di sekelilingku tidak seperti cahaya lain yang pernah kulihat. Itu tidak melukai mataku, tapi begitu kuatnya hingga terasa langsung menembus jiwaku. Dan dari dalamnya, sesosok tubuh mulai muncul. Sulit untuk dijelaskan. Sepertinya terbuat dari energi murni. Bentuknya samar-samar seperti manusia. Tapi di saat yang sama, lebih dari itu. Sesuatu dalam diriku tahu, aku sedang menghadapi malaikat. Wajahnya, jika bisa disebut begitu, menunjukkan ketenangan dan ketentraman. Tapi matanya, oh matanya, rasanya seperti menghadapi alam semesta itu sendiri. Ada hikmah di sana yang membuat saya takjub, sekaligus menarik saya mendekat, bagaikan pelukan diam yang menembus jiwa. Lalu dia berbicara. Suara itu bagaikan guntur lembut, jika itu masuk akal. Suara itu tidak hanya bergema di sekitarku, tapi sepertinya bergetar di dalam diriku. "James," katanya, "neraka tidak seperti yang kamu pikirkan." Ini membuatku bingung. Saya melihat sekeliling lagi. Semua rasa sakit itu, keputusasaan itu, sungguh nyata. "Apa maksudmu itu tidak seperti yang kupikirkan?" Aku mencoba membantah, tapi malaikat itu menyelaku dengan lembut. "Tempat ini bukan sekadar tempat penyiksaan fisik, James. Tempat ini mencerminkan jiwa sejati, orang-orang yang ada di sini." Saat dia berbicara, seolah-olah mataku terbuka untuk melihat melampaui permukaan jiwa-jiwa yang tersiksa ini. Saya mulai memahami, penderitaan mereka datangnya dari dalam. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka setia, yang mengenakan pakaian iman, tidak pernah benar-benar mencari kasih Tuhan. Roh mereka terjebak di sini karena menyimpang dari kebenaran. Lanjut malaikat itu. Kata-kata itu menembus diriku seperti kilat. Berapa kali saya mempertahankan penampilan? Berapa kali saya menilai iman orang lain berdasarkan apa yang mereka lihat di luar, tanpa mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Malaikat itu memperhatikan rasa sakitku, dan suaranya menjadi lebih lembut. "Perjalananmu ke sini ada tujuannya, James. Kamu perlu memahami bahwa jalan keimanan yang sejati bukanlah pada ritual yang sia-sia atau pada ketaatan buta terhadap aturan agama.
Itu lahir dari hati yang murni dan tulus. Pada saat itu saya merasa sangat kecil, sangat hancur menghadapi kenyataan yang begitu besar. Seumur hidup didedikasikan untuk imamat, begitu banyak khotbah yang disampaikan, dan di sana saya bertanya pada diri sendiri, akankah saya benar-benar memahami apa itu iman? Malaikat itu menatapku, lalu mengulurkan tangannya, dan dari tangan itu, cahaya yang kuat dan ramah mulai bersinar. Seolah-olah untuk pertama kalinya saya diajak untuk melihat jalan yang benar. Cahaya menyelimutiku dengan kelembutan penuh kekuatan. Sedikit demi sedikit, semua yang ada di sekitarku mulai menghilang. Jeritan, nafas yang berat, suasana suram di tempat yang baru saja aku datangi. Semuanya menghilang seperti mimpi yang memudar di fajar. Saya merasa jiwa saya menyelinap melalui lapisan ruang yang tak terlihat. Lalu muncullah cahaya baru. Sinarnya tidak menyilaukan atau berlebihan, namun pancarannya sangat lembut. Begitu lembut hingga membuat hatiku ingin menangis. Di hadapanku terbentang lapangan terbuka luas yang mencapai cakrawala. Langit biru pucat memberikan bayangan lembut di atas perbukitan. Rerumputan muda bergoyang tertiup angin, dan di kejauhan aku mendengar suara aliran sungai. Seperti melodi dari surga, aroma ringan bunga liar memenuhi udara. Tempat itu dipenuhi dengan kehidupan, namun bukan kehidupan yang kita kenal di sini. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih nyata, sesuatu yang mendekati apa yang dulu saya sebut kehidupan kekal. Saya berpikir, mungkinkah ini surga? Aku berbalik untuk bertanya pada malaikat itu, tapi ketika aku melihat, dia sudah tidak ada lagi. Orang yang berdiri di hadapanku adalah Yesus. Kehadirannya bersinar seperti matahari terbit, bukan dengan agresi, namun dengan cahaya ramah. Matamu, oh matamu, mereka membawa pemahaman yang sempurna. Seolah-olah setiap detail masa lalu saya, setiap kesalahan, setiap ketakutan, setiap harapan ada di sana, terlihat, namun tetap dicintai. Saya tidak merasa dihakimi, saya merasa disambut, seperti anak hilang yang akhirnya menemukan jalan kembali. Yesus berbicara lebih dulu. Katanya, ini adalah tempat bagi jiwa-jiwa terpilih, mereka yang waktunya untuk berangkat belum tiba. Dan kemudian dia berkata, aku memilihmu James, kamu telah melihat di mana jiwa-jiwa yang terhilang mengembara. Sekarang saatnya belajar untuk benar-benar hidup dalam iman. Angin sepoi-sepoi menyapu kami, membawa rasa manis yang begitu murni, hingga dadaku terasa sesak. Kami berjalan perlahan melewati lapangan. Kami tidak meninggalkan jejak kaki, namun setiap langkah, sesuatu dalam diri saya berubah. Itu hanya aku, dia, dan kebenarannya. Kebenaran yang sama yang telah saya khotbahkan sepanjang hidup saya. Dan sekarang saya menyadari bahwa saya tidak pernah sepenuhnya memahaminya. Saya pikir, dia akan memulai dengan lembut, tapi tidak. Dia memulai dengan kebenaran. Dan kebenaran itu terpotong seperti pedang. Ada hal-hal yang perlu kamu lihat James, katanya, dengan suara yang tidak nyaring, tapi bergema hingga ke relung jiwaku yang paling dalam. Sebab jika kamu tidak melihat, maka imanmu hanya tinggal jubah dan bukan api. Dia mengangkat tangannya dan lapangan terbuka di hadapanku, seperti tirai yang terbuka di atas panggung. Apa yang saya lihat bukanlah ilusi, namun realitas sakral yang tersembunyi dari mata manusia. Saya melihat seorang imam mengangkat ekaristi dengan jubah liturgi yang sempurna, namun hatinya berkobar karena kesombongan. Saya melihat seorang biksu tua mengajarkan kerendahan hati, namun mengumpulkan kekayaan dan menindas yang lebih muda. Saya melihat pengakuan dosa dicatat secara diam-diam, doa-doa dimanipulasi untuk kepentingan manusia, dan yang paling menyakitkan dari semuanya, saya melihat anak-anak yang tidak bersalah dan mudah percaya, disakiti oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka, orang yang sama yang pernah disebut ayah, pria yang menggunakan namanya, dan mengkhianatinya dengan tindakan mereka. Mereka menggunakan namaku seperti jubah untuk bersembunyi dariku. Kata-kata ini keluar dari mulut Yesus seperti pisau yang menembus segala sesuatu yang telah saya sandarkan selama bertahun-tahun. Dia tidak berbicara dalam kemarahan. Dia berbicara dengan rasa sakit seperti seseorang yang melihat ciptaan tercintanya menjauh, tersesat. Di dalam diriku, keinginan untuk membenarkan tumbuh, untuk mengatakan bahwa ini hanya sebagian, bahwa masih banyak orang suci di dalam gereja, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapku. Dan dalam keheningan itu, saya melihat kekosongan di mata begitu banyak umat beriman yang meninggalkan misa. Mereka tidak membenci Tuhan. Mereka hanya tidak percaya lagi pada cara kami mewakili Dia. Saya melihat orang-orang ditolak karena berbeda, karena terlalu terluka, karena berani bertanya. Saya melihat para pendeta muda yang penuh panggilan dan harapan dihancurkan oleh sistem yang menghargai penampilan, tetapi melupakan kebenaran. Kamu berbicara tentang aku, kata Yesus. Tetapi apakah kamu tinggal di dalam aku? Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku menghabiskan seluruh hidupku untuk mengkhotbahkan iman. Dan baru pada saat itulah aku menyadari bahwa aku tidak pernah membiarkan iman itu menerangi sudut tergelap hatiku. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang meninggalkan kesan mendalam pada saya. Neraka bukanlah tempat aku mengirim orang ke sana. Ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa membangun diri mereka sendiri ketika mereka hidup dalam ilusi terlalu lama. Setiap kali Anda memilih penampilan daripada kebenaran,
batu bata neraka lainnya diletakkan. Saat itulah dia menunjukkan kepada saya Monsignor Whitmore, orang yang sangat saya kagumi, yang khotbahnya saya salin baris demi baris. Kini, dia terjebak dalam kegelapan yang pekat. Dia berkhotbah tentang kehidupan kekal, kata Yesus. Tetapi dia hidup untuk mendapatkan tepuk tangan saja. Dia berbicara atas namaku, tetapi dia tidak pernah mencari aku. Saya menangis. Bukan hanya untuk dia, tapi karena saat aku melihat pria itu, aku melihat diriku sendiri. Bertahun-tahun yang kuhabiskan terjebak dalam komitmen, ritual penampilan, dan melupakan cinta sejati, Yesus membawaku ke aliran air yang sangat murni, sehingga tampak seperti cahaya. Saat aku melihat kepantulan, aku tidak melihat wajahku, aku melihat jiwaku. Aku melihat dosa-dosa yang belum aku akui, khotbah-khotbah yang tidak kujalani, wajah-wajah yang kuhindari ketika mereka butuh pelukan. Saya siap untuk meminta pengampunan. Namun dia hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Kamu telah diampuni, bahkan sebelum kamu menyadari bahwa kamu membutuhkannya." Di sana, saya pingsan. Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena aku merasa dicintai dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Dan pada saat itulah, dia mulai mengajari saya secara nyata. Melalui cahaya yang tidak dapat dijelaskan oleh buku manapun, dia mulai mengajari saya. Hal ini menunjukkan kepada saya bahwa cinta bukanlah perasaan yang cepat berlalu, melainkan sebuah pilihan. Ulang, diam, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Beliau mengatakan bahwa setiap jiwa mempunyai tujuan, tak perlu jadi orang suci, cukup hidup jujur, mencintai dengan tulus dan berani memaafkan. Sambil menunjuk ke langit, dia berkata, "Kamu tidak perlu membela namaku, namaku tidak perlu dilindungi, tapi cintaku sedang dilupakan." Dan saat itulah saya mengerti, dia tidak ingin saya kembali dan berkhotbah lagi. Saya ingin saya kembali dan hidup secara berbeda. Dalam pantulan arus itu, saya melihat dengan jelas setiap kali saya gagal. Saat-saat ketika saya menjaga citra, saya alih-alih membungkuk untuk membantu seseorang yang lemah. Ketika saya berbicara tentang belas kasihan, tapi saya menilai dari dalam. Saya ingin meminta pengampunan sekali lagi, namun dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Kamu telah diampuni, bahkan sebelum kamu menyadari bahwa kamu perlu diampuni." Kata-kata itu benar-benar melucuti senjataku. Saya menangis, tapi bukan karena rasa bersalah. Saya menangis karena merasakan kelegaan yang tak terlukiskan. Kelegaan karena dicintai tanpa syarat, tanpa perlu pantas mendapatkannya. Yesus menjelaskan kepadaku bahwa kematian bukanlah musuh, itu hanyalah sebuah pintu. Namun dia memperingatkan saya. Mengetahui bahwa kematian adalah sebuah perjalanan, tidak berarti kita bisa tetap hidup. Setiap hari dalam hidup adalah undangan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan kasihnya. Tidak diperlukan prestasi besar. Terkadang mendengarkan seseorang dengan sabar adalah sebuah keajaiban. Saya mengambil kesempatan ini untuk menanyakan sesuatu yang selalu membuat saya khawatir. Apa tujuan hidup sebenarnya? Saya mengharapkan tanggapan yang besar, mungkin sebuah misi yang luar biasa, sebuah panggilan yang sangat besar. Namun, dia hanya tersenyum. Setiap jiwa memiliki peran yang unik. Tidak ada seorang pun yang tidak penting. Ada yang mengubah dunia dengan kata-kata. Ada pula yang mengubah kehidupan dengan pelukan sederhana di saat yang tepat. Dia menatapku seolah bertanya dengan hatinya, "Pernahkah kamu membantu seseorang melihat kekudusan dalam hidupnya?" Kami diam, dan kemudian dia memberiku khotbah terakhir pada hari itu. Bukan tentang Tuhan yang terikat pada kuil, tetapi tentang pencipta yang melampaui bentuk, yang bisa ditemukan di katedral-katedral yang kosong, tapi juga di angin di sela-sela pepohonan, di embun pagi, di kesunyian orang-orang yang ikhlas mencari. Dia tidak ingin aku kembali untuk membela namanya, tapi untuk mengobarkan kembali cinta sejati di antara mereka yang bosan dengan peraturan yang dingin, penilaian, dan agama yang tidak bernyawa. Dan kemudian dia berbicara tentang sesuatu yang membuat saya tidak bisa berkata-kata. Pengampunan yang paling meremukkan jiwa, beliau bersabda, bukanlah kelaparan, penyakit, atau kematian, melainkan perasaan tidak diampuni atau tidak mampu memaafkan diri sendiri. Pada saat itu semuanya menjadi masuk akal. Aku sudah berkali-kali menawarkan pengampunan di ruang pengakuan dosa, tapi aku tak pernah memaafkan diriku sendiri. Dan ketika dia mengatakan bahwa memaafkan berarti melepaskan beban yang Anda anggap sebagai takdir Anda, saya merasa beban seluruh dunia telah terangkat dari pundak saya. Sebelum lampu mulai padam, Yesus membawa saya ke tempat yang lebih tinggi. Di atas, saya melihat jiwa-jiwa terbang bebas, seolah-olah mereka akhirnya pulang. Dia menatapku dengan tatapan seperti seseorang yang mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman lama. Dan dia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. "James, ingat, setiap orang yang Anda temui membawa sebagian dari pesan saya. Dengarkan seolah-olah Anda sedang mendengarkan saya." Saat itu saya menangis. Saya bukan lagi seorang pendeta atau pengkhotbah. Aku hanyalah sebuah jiwa, belajar untuk benar-benar mencintai untuk pertama kalinya. Sebelum aku ditarik kembali ke tubuhku, dia memberiku kata-kata yang masih bergema di hatiku. "Kamu tidak harus menjadi matahari. Jadilah terang saja. Aku akan melakukan sisanya." Saya tidak tahu persis kapan cahaya itu menghilang.
Saya hanya ingat perasaan jatuh, bukan seperti seseorang yang terjatuh ke dalam jurang, tapi seperti seseorang yang ditarik kembali ke dunia lama, penuh kebisingan, batasan dan beban. Suara perangkat berbunyi pip, langkah kaki tergesa-gesa, dan suara tertekan memanggil saya. Pastor James, bisakah Anda mendengar saya? Itu adalah seorang wanita, terengah-engah dan jantungnya berdebar kencang dalam suaranya. Aku mencoba membuka mataku, tapi sepertinya kelopak mataku terbuat dari batu. Tubuhku tidak lagi terasa seperti milikku. Ada sesuatu dalam diri saya yang menolak. Saya tidak ingin meninggalkan bidang di mana saya telah belajar tentang kasih dan kebenaran langsung dari Yesus. Saat terbangun, perasaan pertama bukanlah rasa syukur. Itu sangat mengejutkan. Semuanya terlalu terang, terlalu berisik, terlalu berat. Lampu rumah sakit yang dingin membuat mataku sakit. Bau antiseptik yang kuat membuat perutku mual. Kabel dan tabung di sekelilingnya mengingatkanku betapa rapuhnya tubuh ini. Saya mendengar seorang dokter memberitahu seseorang bahwa saya telah koma selama 2 minggu dan tidak ada yang mengharapkan saya kembali. Namun bagi saya, waktu itu tidak terasa seperti 2 minggu. Rasanya seperti seumur hidup, bukan dari tubuh, dari jiwa. Para perawat merayakannya. Anggota keluarga datang satu persatu, bersemangat, menyebut saya keajaiban. Namun mereka tidak mengerti, keajaibannya bukanlah saya terbangun. Orang yang telah terbangun itulah yang tidak lagi sama dengan orang yang melewati garis kematian. Pertama kali saya kembali ke gereja, jantung saya berdebar kencang, seperti saat pertama kali saya berkhotbah ketika saya berusia 25 tahun. Tapi sekarang berbeda. Saya tidak lagi memiliki kepercayaan diri seorang pendeta yang terlatih. Apa yang ada dalam diriku adalah getaran jiwa yang telah diselamatkan oleh cinta. Wajah-wajah mereka masih sama. Orang-orang yang telah mendengar saya berkhotbah ratusan kali. Tapi hari itu, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Saya tidak dapat berbicara seperti dulu. Aku tidak memberitahumu tentang mimpi. Saya tidak menyebutnya keajaiban. Saya baru saja berbagi bahwa saya telah melihat sesuatu yang disebutkan dalam kitab suci. Namun hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahuinya. Kasih Tuhan yang tanpa syarat, kebenaran jiwa. Dan bahwa jalan menuju cahaya bukan melalui ritual, melainkan melalui hati yang rendah hati dan ikhlas. Beberapa menangis, yang lain diam, berpikir. Namun jauh di lubuk hati, saya dapat merasakannya. Mereka tahu saya telah benar-benar menemukan Tuhan. Dan sejak saat itu, saya tidak lagi berkhotbah. Saya hanya berbagi pengalaman. Sebuah kencan. Surat Pastor James Callahan tidak hanya memberi kita banyak hal untuk direnungkan, tetapi juga mengajak kita melihat iman dan jiwa manusia secara lebih mendalam. Mungkin apa yang dialaminya sebenarnya merupakan pengingat lembut bagi kita semua, bahwa kita harus menjalani setiap momen dengan penuh, mencintai dengan keberanian, memaafkan tanpa menunggu saat yang tepat, dan bersikap baik, tidak hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan diri kita sendiri. Carilah kebenaran. Namun jangan takut dengan misteri yang masih tersisa. Dan yang terpenting, izinkanlah cinta. Cinta yang melampaui logika, yang murni dan tanpa syarat, menjadi cahaya yang memandu setiap langkah jalan Anda. Sebab, seperti yang dikatakan Pastor James sendiri, inilah makna hidup, kematian dan keabadian yang sebenarnya. Cinta, sama seperti itu. Cinta yang abadi, penuh dan tak terbatas.